Haleluya. Haleluya. Saudara, apakah kita hari ini ada di dalam keadaan yang sehat? Amin. Sehat semua kita? Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam keadaan yang sehat, ya, saya sebagai hamba Tuhan tetap mau ingatkan bahwa sekalipun tubuh kita sehat, tapi kalau iman kita nggak sehat, ya, jangan berharap kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena bicara tentang iman, itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Orang yang memiliki agama, dia juga pengertian tentang agamanya itu harus sehat. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena banyak orang beragama, banyak orang mencari Tuhan, tapi hidupnya nggak sehat, imannya nggak sehat. Ya, ada banyak kendala yang kita bisa hadapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang beragama yang berawal dari hidup yang tidak sehat. Kenapa hidup tidak sehat? Ada alasannya, saudara. Satu saja. Masalahnya apa? Dosa. Selalu dosa menjadi peranan yang penting. Ya. Pernah saya tanyakan kepada jemaat Tuhan seperti ini. Buat kita dosa penting nggak? Buat kita berbuat dosa itu penting atau enggak? Nggak penting. Nggak penting. Yang penting hawa nafsu kita. Yang penting kebutuhan, keperluan kita. Betul nggak? Masalah dosa nomor 2, nomor 3. Bisa disingkirin. Betul? Ya. Tapi sekarang pertanyaannya, buat Tuhan dosa itu penting nggak? Penting, sampai dia memberikan anaknya yang tunggal. Haleluya. Haleluya. Nah, ini yang jadi selalu miss antara manusia dengan Tuhan. Ya, missnya di sini, masalahnya di sini. Akar permasalahannya adalah dosa. Haleluya. Dan saya memberikan judul pada tema renungan kita pada siang hari ini, yang seperti saya sudah bagikan juga di WhatsApp, ya. Saya berikan judulnya adalah bergumul dalam doa. Doa ditambahin es. Jadi apa? Dingin. Haleluya. Ya kan? Doa tambahin es jadi dingin. Kasih lama-lama bisa jadi dingin. Kenapa? Karena ada dosa. Haleluya. Haleluya. Nah, seperti saya katakan tadi, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan manusia. Dari cara tingkah lakunya, berbicaranya, ya, gayanya, dari segala apa yang dikerjakan oleh manusia, Tuhan itu sangat memperhatikan. Jadi jangan menganggap salah Tuhan kalau satu ketika Tuhan bertanya kepada kita mengenai dosa kita. Haleluya. Haleluya. Ya, karena ada banyak orang beragama untuk mencari Tuhan, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang mereka lakukan justru dosa, bukan persembahan kepada Tuhan yang mereka bawa, tapi dosa yang mereka bawa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Nanti setelah Ibrani 12 ayat 4, Ibrani 10 ayat 19 dan 21. Ibrani 12 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sekarang kita pindah ke Ibrani 10
ayat yang ke-19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kurang apa Tuhan melakukan khusus spesial buat manusia untuk dosa? Kurang apa? Dia sudah memberikan tubuhnya sendiri untuk dikorbankan demi dosa saudara dan dosa saya. Haleluya. Kehidupan orang berdosa itu ada di dalam agama. Orang dunia tidak tahu dosa. Haleluya. Hanya orang beragama yang tahu dosa. Haleluya. Haleluya. Nah, kehidupan dosa itu dimulai dari mana? Dari niat. Haleluya. Dosa itu terpapar jelas, saudara. Ya. Kalau tidak disentuh, dia tidak menjadi dosa. Tapi ketika kita ada niat, dosa itu mulai muncul. Haleluya. Kita jangan beranggapan, oh, orang dunia semua berdosa. Enggak, saudara. Ketika orang-orang mencari Tuhan, ya, di dalam percaya mereka kepada Tuhan, ada kalanya Tuhan membuka pintu bagi mereka yang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Tapi jalan mereka lain-lain, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita pun menghadapi jalan yang sama, jalan yang berbeda, saudara. Setiap kasus di dalam hidup kita, setiap masalah di dalam hidup kita, itu nggak bisa kita menjadikan satu. Tapi pada umumnya semua orang berdosa. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia telah berdosa. Haleluya. Haleluya. Nah, pentingnya kita mengerti tentang dosa ini, saudara. Ya, kalau saya catat di sini, kata dosa hanya kita temui di kalangan agama. Orang yang beragama selalu bergumul dalam dosa. Orang duniawi tidak mengenal dosa. Ya, pergumulan manusia sampai hari ini adalah apa? Ada dua hal. Yang satu saya catat di rumah, yang satu lagi saya dapat pada saat perjalanan. Yang pertama yang catat di rumah adalah membenarkan diri. Orang kalau sudah berdosa, dia akan membenarkan. Untuk menutupi dosa itu dia akan membenarkan diri. Haleluya. Yang kedua, ketika orang berdosa, apa? Orang suka ngapain? Ketika orang berdosa, suka nyalahin orang lain. Haleluya. Itu yang terjadi sampai hari ini, saudara. Ya. Dosa itu berbuahkan itu. Yang pertama tadi apa? Dosa membuahkan, yang pertama tadi apa? Membenarkan diri. Yang kedua? Menyalahkan orang lain. Haleluya. Nah, dua hal ini yang terjadi di dalam pergumulan manusia. Haleluya. Haleluya. Kehidupan manusia tidak lepas dari buah dosa ini. Kita akan melihat bagaimana buah dosa selanjutnya. Setelah kedua hal ini pergumulan di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kematian. Kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ya. Kalau kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut,
kita lihat di dalam Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Haleluya. Tuhan tidak mengenal yang namanya apa? Bela sesama. Oh, karena dia anak Tuhan sudah lama, dari kecil dia mengenal kitab suci, terus Tuhan akan berbelas kasihan sama dia ketika dia berdosa. Tidak, saudara. Bapak, kita fokus saja, ya. Haleluya. Tuhan tidak mengenal yang seperti itu. Yang Tuhan tahu ketika dia berdosa, apa? Berbuahkan apa? Tadi, yang pertama apa? Membenarkan diri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Haleluya. Haleluya. Dan akhirnya kematian. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami dosa, dosa itu kita ketahui seperti apa? Dosa yang simple aja yang kita ketahui seperti apa? Mari kita buka di dalam Kejadian, ya. Saya mau kasih lihat kepada saudara bahwa dosa ini sebenarnya simple, saudara. Kejadian pasal yang ketiga. Ntar lagi-lagi iblis ngomong begini, tuh kan, saya lagi disalahin, ya kan? Padahal manusia lebih bersalah kepada saya, lebih salah daripada saya, ya. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, judulnya di situ apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ayat yang pertama. Adapun ular ialah apa? Yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Jadi dia paling cerdik, saudara. Ular ini paling cerdik. Ya, paling cerdik. Bukan cerdik, paling. Jadi saudara nggak bisa melawan setan. Saudara nggak bisa melawan kuasa kegelapan. Ya, ada hamba Tuhan berdoa seperti ini. Tuhan, biar kiranya nanti iblis akan kita masukkan ke dalam gua yang paling dalam. Ya kan? Sudah dikasih Tuhan. Itu pekerjaan siapa di dalam Wahyu? Pekerjaan malaikat, saudara. Bukan pekerjaan kita. Haleluya. Kadang-kadang kita ini terlalu emosi dalam doa. Ya kan? Kita sepertinya sudah mengenal benar tentang kehidupan alam roh. Padahal kita nggak ngerti apa-apa. Haleluya. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, di ayat yang selanjutnya. Ya, kita lihat sekarang di ayat yang yang pertama, ya. Jadi segala binatang di Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Raba buah itu. Haleluya. Nanti kamu mati. Nah, coba perhatikan ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Apa dikatakan ular itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Begitu simpelnya ular itu memperdaya si Hawa. Sangat simpel, sangat sederhana. Ya. Ketika ada niat di dalam hati kita untuk membenci seseorang, ketika ada niat hati kita untuk menjatuhkan seseorang, maka disitulah dosa mulai ada di dalam hati kita, saudara. Haleluya. 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 Makanya tadi saya katakan,
dosa itu akan berbuah. Buahnya yang pertama tadi apa? Membenarkan diri. Jangan selalu lupa, saudara. Ya, yang kedua, menyalahkan orang. Ini buah daripada dosa, saudara. Haleluya. Ketika kita mengalami pergumulan di dalam dosa kita, Alkitab katakan di dalam Roma juga mengatakan seperti ini. Kalau kamu punya musuh, nanti satu saat Tuhan akan pertemukan kamu. Tuhan akan perdamaikan kamu dengan musuh itu. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan melihat niat hati kita. Tuhan tahu niat hati kita sampai di mana. Haleluya. Apakah kita rendah hati di hadapan musuh kita? Ataukah kita masih menyombongkan diri di hadapan musuh kita? Haleluya. Perjanjian lama, Allah menyatakan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka bangsa Israel itu harus melawan, ya, merebut tanah Kanaan itu dengan apa? Dengan pedang. Haleluya. Haleluya. Tapi masuk perjanjian baru, saudara yang dikasihi Tuhan, segala hal yang tercatat di dalam perjanjian lama tentang peperangan, masuk perjanjian baru, itu bukan urusan saudara dan saya. Haleluya. Tentang peperangan roh itu bukan urusan saudara dan saya, saudara. Itu urusannya Tuhan. Kita hanya melakukan apa? Kebaikan Tuhan. Haleluya. Jangan melakukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Haleluya. Karena inilah sangat simpel sekali, ya. Iblis menawarkan dosa yang simpel, bukan dosa yang besar, dosa yang simpel. Gak apa-apa, kamu nanti akan menjadi sama seperti Allah. Sangat mudah untuk dilakukan. Makanya Hawa gampang terjatuh dengan hal tersebut. Haleluya. Haleluya. Nah, kehidupan orang yang berdosa ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus tahu bahwa urutannya adalah ketika kita ada di dalam hidup pergumulan di dalam dosa. Ya. Kita harus tahu yang benar harus mati untuk apa? Menebus dosa yang tidak benar. Haleluya. Haleluya. Saya ulangi lagi. Yang benar harus mati untuk menggantikan, untuk menebus yang tidak benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Di mana ayatnya? Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-42 sampai 45. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 45. 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang percaya katakan haleluya. 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 Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Itu adalah Adam yang terakhir, saudara. Kenapa dia harus tampil terakhir? Karena dia akan menguduskan semuanya. Dari perjanjian lama dia akan kuduskan semuanya. Haleluya. Haleluya. Kehidupan orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama, ya, saudara yang kasih Tuhan, setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, di perjanjian lama, mereka menantikan siapa?
Mesias. Yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak nabi berkata tentang Yesus, tentang Mesias, tentang keselamatan. Haleluya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, saudara dan saya menantikan siapa? Tuhan Yesus? Betul? Untuk itu mari, jangan ada lagi pembenaran di dalam diri kita, saudara. Karena kalau nanti yang benar datang, saudara mau nggak mau malu sama yang benar. Saya tiap bulan cari uang, dapat dalam pekerjaan saya, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta dalam 1 bulan. Itu saya kerjakan setiap bulan. Terus kita mau sombong sama orang yang lain. Orang lain gak banyak ngomong, saudara. Tapi mereka kerjakan lebih daripada kita. Ada yang 20 juta. Ada yang 500 juta. Ada yang 1 miliar. Terus kita ngomong di depan orang yang memiliki uang 1 miliar. Uang saya banyak. Tenang aja, pasti saya bisa bayar semuanya. Sudah dikasih Tuhan. Malu kita, saudara. Kenapa? Karena apa? Karena masih ada orang yang di atas kita, saudara. Haleluya. Untuk itu, kesombongan di dalam hidup kita itu dikorek dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal ke-59. Yesaya pasal ke-59 ayat 1 dan 2. Ayat ini ayat yang terkenal sekali, saudara. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah siapa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan tahu dosa kita. Haleluya. Tuhan tahu kelemahan kita. Haleluya. Tuhan tahu kekurangan kita. Haleluya. Tapi sekarang pengertiannya, kita mau mengakui nggak kekurangan kita? Haleluya. Kadang-kadang kita nggak mau mengakui kekurangan kita. Kita merasa lebih daripada orang lain. Kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita lebih bisa daripada orang lain. Haleluya. Haleluya. Setiap latar belakang kita itu tidak menentukan masa depan kita. Tapi latar belakang kita akan membuat kita tidak bisa melihat masa depan kita. Karena apa? Karena kita masih ingat-ingat dengan kesalahan kita atau kesalahan orang lain kepada kita. Itu yang menghambat saudara dan saya gak bisa bertumbuh di dalam kasih pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk bisa mengenal Tuhan, saudara harus apa? 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka setia dan adil, sehingga dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Haleluya. Akui itu di dalam doa kita kepada Tuhan, dan akui itu di dalam hidup kita kepada Tuhan.
Haleluya. Ketika kita mulai mengakui kekurangan kita, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menghambat, saudara. Maka tadi di dalam Yesaya pasal ke-59 mengatakan seperti apa? Allah bukan kurang, telinganya kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tapi yang menjadi penghalang antara Allah dengan hidup kita adalah apa? Dosa. Haleluya. Haleluya. Hidup di dalam dosa. Akhirnya Mr. John Bon Jovi nulis lagu Living in Sin, hidup di dalam dosa. Haleluya. Kembali saya katakan saudara, kalau saudara bukan orang beragama, buat saudara fine-fine saja, nggak jadi masalah. Saya nggak nyakitin orang kok, kan begitu, ya kan? Prinsip manusia kan begitu. Saya nggak nyakitin orang, dan orang jangan sakitin saya. Kalau orang sakitin saya akan lebih bisa menyakiti orang lain. Itu dunia. Haleluya. Tapi orang-orang di dalam Tuhan, ketika saudara disakiti oleh seseorang, apakah saudara mau balas? Balas nggak? Balas dong. Balas tapi dengan kebaikan. Haleluya. Balas tapi dengan kebaikan. Tadi Pak Rifa nyanyi lagu kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Haleluya. Itu yang ngajarin siapa, saudara? Yang ngajarin Bu Cindy angkat tangan. Tuhan Yesus yang ngajarin, saudara. Haleluya. Sampai dia harus mati, saudara, dia nggak membuka mulutnya. Ketika tentara Romawi menusuk lambungnya, memakaikan mahkota duri, ditendang, dipukul, dianiaya, apa Tuhan Yesus balas? Balas. Haleluya. Haleluya. Dia hanya katakan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perjanjian lama, zaman dulu 6.000 tahun yang lalu. Sekarang kalau Tuhan Yesus mati sekarang, apa yang dia katakan? Ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Banyak sekarang kita sudah tahu bahwa hal itu mendatangkan dosa, tapi kita suka main hidup di dalam dosa. Haleluya. Kita masih bergumul di dalam dosa. Kita belum kuat untuk bisa keluar dari dosa tersebut, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, hal ini yang sekarang menjadi Tuhan sedang mau menarik iman saudara dan iman saya. Jangan lagi dengan iman yang seperti dulu. Kalau dulu saudara berdosa, belum ketahuan sama Tuhan, dan belum terjadi apa-apa sama saudara dan saya, masih keadaan baik-baik. Nah, itu juga iman, saudara. Haleluya. Itu juga bisa disebut iman karena nggak ketahuan. Ada seorang pencuri ayam, kalau dia nggak ketahuan sama polisi, dia merasa apa? Senang. Wah, iman saya kan benar, ya kan? Nyuri ayam 1 ekor, nggak ketahuan. Besok gue mau curi lagi 2, ya kan? Betul nggak? Nggak ketahuan lagi, ya kan? Terus. Haleluya. Nah, sekarang buat orang-orang yang demikian, Tuhan sedang mau mengarahkan. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena endingnya nggak enak. Haleluya.
Endingnya itu sakit, nggak enak endingnya. Dan endingnya akan ada di dalam kekekalan. Yaitu apa? Neraka, saudara. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat cara Tuhan mengubah ya iman yang seperti dulu diubah dengan iman di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat ya di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Judulnya di Taman Getsemani. Markus 14 ayat yang ke-36. Saudara sudah tahu, pernah membaca hal ini. Jadi makanya saya langsung saja ke ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Haleluya. Haleluya. Tuhan akan dapat menjadikan seseorang yang tidak suka berdoa menjadi suka berdoa. Karena ada alasannya. Ya. Tuhan akan dapat menjadikan seseorang yang tidak suka berdoa menjadi suka doa. Kenapa? Karena ada alasannya dia berdoa. Haleluya. Haleluya. Kehidupan orang-orang yang ada di dalam posisi yang seperti ini menentukan hidupnya antara mati dan tidak. Betul nggak? Dia mempertaruhkan hidupnya antara mati dan tidak. Yesus ketika dia diperhadapkan akan yang namanya ketaatan. Ya. Apa yang dilakukan? Kan dunia ini kan ada pengaruhnya. Betul nggak? Ketika Yesus juga hadir di tengah-tengah manusia, ya, yang dia adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Dan ketika dia harus menghadapi hal yang sama seperti yang kita hadapi tentang ketaatan, apa yang dilakukan? Adalah dia juga takut, saudara. Betul? Dia juga sedih hatinya. Kenapa? Karena dia tahu yang dia hadapin itu tidak mungkin dia bisa, saudara. Makanya dikatakan apa? Bagimu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Ambillah cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Haleluya. Haleluya. Ketika kita juga diperhadapkan dengan hal yang sama, apa yang saudara mau lakukan? Kalau tidak berserah kepada Tuhan. Haleluya. Di titik inilah kemenangan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Di titik inilah bagaimana kehidupan manusia bersujud di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seperti tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan. Hanya hari ini kesempatannya. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Kenapa? Karena ketika aku menghendaki segala sesuatunya, tidak pernah terjadi hal-hal yang mulia di dalam hidupku. Selalu apa? Mentok. Selalu apa? Sakit hati. Selalu apa? Marah, dendam, iri, dengki, cemburu. Haleluya. Siang hari ini kita mengenal bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebelum semuanya terjadi, apa yang Yesus katakan? Haleluya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Haleluya. 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 Ketika saudara dan saya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita tarik ulur lagi dalam kehidupan Hawa. Ya. Hawa pengertiannya tentang dosa.
dia belum begitu kuat. Pengertian Hawa tentang untuk menikmati buah larangan itu dia belum kuat. Tapi yang kuat siapa? Yang sudah mengerti siapa? Tentang larangan, buah larangan itu yang sudah mengerti siapa? Adam. Adam mengerti tentang buah larangan itu. Tapi karena dia mengasihi istrinya, akhirnya begitu istrinya memakan buah larangan itu, dia kasih kepada suaminya. Adam menikmati, menyetujui, saudara. Haleluya. Maka disinilah terjadi yang namanya dosa. Mereka dibuang dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Nah, awal dosa berada, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, di mana saudara dan saya ketika awal dosa berada? Bukan seseorang yang lahir baru itu adalah orang yang anak kecil. Seorang anak kecil belum tahu tentang lahir baru. Tapi seorang yang dewasa, dia sudah tahu tentang lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru itu apa? Ada yang tahu lahir baru? Hah? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul. Ada lagi yang lain? Apa itu lahir baru? Meninggalkan hidup yang lama. Ada yang lain? Apa itu lahir baru? Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Haleluya. Kehidupan orang-orang yang lahir baru, hidupnya baru. Baru. Katakan di kanan kiri kita, baru. Baru. Sekalipun muka lama tapi hidup baru. Haleluya. Kita belum pernah ketemu dengan Tante Peli, ya. Tapi secara iman itu sudah ada di dalam kehidupan. Sudah ada di dalam doa. Sudah ada di dalam pergumulan. Haleluya. Haleluya. Nanti akan berikut lagi, ada jiwa-jiwa baru lagi datang. Kita mungkin nggak tahu namanya siapa. Tapi apa? Mereka adalah jiwa-jiwa baru. Haleluya. Sama dengan kita. Makanya kita harus meninggalkan pengertian yang lama. Supaya apa? Kita mendapatkan keluarga yang baru. Haleluya. Jangan pakai lagi pengertian yang lama. Janganlah pakai lagi dengan kehidupan yang lama. Harus dengan kehidupan yang baru. Supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Haleluya. Ini poinnya, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita ada di dalam kehidupan yang baru. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Kita bagian yang terakhir. Ya, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kita mundur di pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memperbaharui hidup kita, saudara. Dan tidak ada yang lain, tidak ada tokoh lain, tidak ada manusia lain, tidak ada Allah lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memperbaharui hidup kita. Asalkan saudara mau menyatakan seperti tadi Ibu Preli katakan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu dipenuhi dengan kehidupan yang baru. Bukan kehidupan yang lama lagi. Haleluya. Haleluya. Semuanya akan diarahkan kepada pribadinya Yesus.
Karena ketika kita masuk di dalam perjanjian yang baru, haleluya, ketika kita masuk di dalam tahta kasih karunia Allah, itu hanya orang-orang yang hidup baru. Gak boleh pengertian-pengertian yang lama dipakai lagi, saudara. Haleluya. Bicara tentang sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan Michael Jackson. Haleluya. Haleluya. Tahta kasih karunia itu milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah saudara yang dikasihi Tuhan, perlengkapilah hidup kita dengan hal-hal yang baru, saudara. Karena yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu. Saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada lagi merenung-merenung, tidak ada lagi kesedihan. Amin. Dan tidak ada lagi saling menyalahkan. Tidak ada lagi saling membenci. Tidak ada lagi saling tidak menerima satu dengan yang lainnya. Tidak ada lagi saling keraguan tentang kasih Tuhan. Tidak ada. Semuanya menjadi baru. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.